Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Atayudansa. Kali ini di proyek akhir mata kuliah pengantar bisnis, saya ingin menjelaskan tentang manajemen keuangan. Di sini kita akan membahas yang pertama, yaitu pentingnya manajemen keuangan tentang pengertian, tujuan, fungsi, serta pentingnya manajemen keuangan. Lalu yang kedua ada analisis laporan keuangan, di mana kita akan membahas pengertian analisis laporan keuangan, tujuan analisis laporan keuangan, serta jenis analisis laporan keuangan. Baik, yang pertama, pengertian manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam pengelolaan keuangan perusahaan yang meliputi tugas-tugas manajer keuangan, yaitu membuat keputusan tentang mendapatkan sumber dana secara efisien, pemenuhan kebutuhan dana untuk operasi, pemenuhan kebutuhan dana untuk investasi, dan keputusan tentang kebijakan dividen dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan pemegang saham. Berdasarkan pengertian di atas, maka untuk menjelaskan pengertian manajemen keuangan dapat diuraikan berdasarkan hubungan antara fungsi-fungsi manajemen dengan kegiatan pengelolaan keuangan perusahaan, yaitu yang pertama, perencanaan atau planning, di mana perencanaan ini berhubungan dengan rencana-rencana tentang sumber dana yang akan digunakan, jumlah sumber dana yang dibutuhkan, rencana tentang modal kerja, rencana tentang investasi jangka panjang atau pendek, rencana anggaran operasional dan anggaran finansial, serta rencana laba di waktu yang akan datang, dan terakhir rencana tentang pembagian keuntungan berupa dividen. Yang kedua yaitu pengorganisasian. Bagian keuangan yang dipimpin direktur keuangan membawahi bendahara pengawas. Selain itu, manajer keuangan dapat memanfaatkan lembaga keuangan seperti bank, lembaga keuangan, bukan bank, pasar uang, dan pasar modal untuk memperoleh sumber dana dan investasi perusahaan dalam surat berharga. Lalu yang ketiga ada coordinating, di mana bagian keuangan berkoordinasi dengan bagian-bagian lain seperti bagian produksi, pemasaran, personalia, administrasi, dan bagian riset dan pengembangan. Hal ini bertujuan untuk mengintegrasikan tujuan masing-masing bagian untuk mencapai tujuan utama perusahaan. Selain itu juga, bagian keuangan berkoordinasi secara intern pada bagiannya sendiri. Aliran dana dari bagian keuangan ke berbagai perusahaan didasarkan pada anggaran yang telah disusun serta mengacu pada sasaran dan target setiap bagian secara integratif. Lalu yang keempat ada actuating atau pelaksanaan, di mana manajer keuangan yang mengatur pengalokasian dana perusahaan ke setiap bagian perusahaan, sehingga setiap bagian tersebut dapat melaksanakan aktivitasnya sesuai dengan perencanaan kegiatan dan anggaran pada masing-masing bagian tersebut. Lalu yang terakhir yaitu pengawasan atau controlling, di mana manajer keuangan berinteraksi dengan eksekutif bagian lain agar kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Lalu selanjutnya ada tujuan, di mana tujuan manajemen keuangan sendiri adalah dalam jangka pendek yaitu menghasilkan laba yang optimal, agar para pemilik dapat menerima return yang lebih besar dari investasi yang dilakukan selama kegiatan operasional. Namun secara normatif tujuan keputusan keuangan adalah untuk memaksimumkan nilai perusahaan. Sekarang ada fungsi manajemen keuangan, di mana yang pertama yaitu penggunaan dana atau keputusan investasi, kedua memperoleh dana atau keputusan pendanaan, dan yang terakhir ada pembagian laba atau kebijakan dividen. Nah, di sini pentingnya manajemen keuangan sendiri memiliki dampak yang sangat besar terhadap bisnis suatu perusahaan, atau mungkin bisa dibilang menekan biaya. Perusahaan dapat meminta penjualan untuk menurunkan harga, mengurangi konsumsi daya, atau membeli bahan habis pakai dalam jumlah besar untuk mendapatkan diskon atas pembelian tersebut. Jika biaya tidak dikelola dan dipantau dengan baik, bisnis seringkali menaikkan harga jual kepada konsumen dan membayar kenaikan harga yang berkelanjutan. Seiring waktu, konsumen dapat beralih ke perusahaan lain yang jauh lebih murah dan perusahaan dapat mengalami kegagalan bisnis. Nah, di sini ada analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan sendiri memiliki definisi sebagai penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta menghubungkan antar bagian untuk memperolehkan pengertian yang tepat dan pemahaman arti secara keseluruhan. Nah, di sini ada banyak dari tujuan analisis laporan. Laporan keuangan sendiri bisa diartikan menjadi proses menguraikan pos-pos keuangan sebagai unit liputan yang lebih kecil. Setidaknya ada 9 tujuan dari analisis laporan keuangan. Yang pertama, sebagai bahan pertimbangan bagi investor untuk berinvestasi. Kedua, memberikan informasi mengenai kesanggupan perusahaan. Tiga, sebelum melakukan kerjasama dengan pemasok, perusahaan harus melakukan analisis terhadap kondisi keuangan perusahaan, profitabilitas pemasok, serta kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban. Lalu yang keempat, digunakan untuk mengetahui informasi tentang kesanggupan pelanggan dalam memenuhi kewajibannya.
Yang kelima, untuk mengetahui apakah perusahaan yang dimasuki tersebut memiliki prospek yang bagus. Keenam, bahan acuan oleh pemerintah untuk menentukan besarnya pajak perusahaan yang harus bayarkan. Lalu yang ketujuh, ada analisis laporan dibuat untuk menentukan perkembangan perusahaan. Karena pihak internal sendiri, seperti seorang manajer, dapat menjadikannya sebagai acuan untuk menyusun strategi ke depannya. Lalu yang kedelapan, ada mengetahui kondisi keuangan pesaing. Lalu yang terakhir, yang kesembilan, dapat digunakan untuk mengetahui besarnya kerusakan yang dialami oleh perusahaan. Nah, jenis analisis laporan keuangan sendiri menurut Harry 2012 terbagi menjadi dua. Yang pertama ada analisis horizontal dan vertikal, lalu yang kedua ada analisis rasio. Nah, di mana analisis laporan horizontal sendiri terdiri dari membandingkan data keuangan tahun lalu dengan data keuangan tahun lain. Jenis analisis neraca juga dikenal sebagai analisis tren, sering dinyatakan sebagai mata uang atau informasi mata uang dan persentase. Nah, membandingkan jumlah mata uang memberi analisis wawasan tentang aspek-aspek yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap profitabilitas dan posisi keuangan perusahaan atau masyarakat. Lalu yang selanjutnya ada analisis laporan vertikal. Analisis vertikal di sisi lain adalah analisis laporan yang membandingkan hubungan antara setiap komponen laporan keuangan, tunggal, dan total. Analisis vertikal ini dapat diterapkan pada laporan laba rugi dengan menampilkan header standar sebagai persentase dari total penjualan tahunan. Hal ini memudahkan untuk mendapatkan informasi ketika biaya dan distribusi keuntungan berbeda. Dimungkinkan juga untuk membandingkan tahun-tahun berikutnya untuk mengidentifikasi tren tertentu. Nah, analisis rasio. Analisis rasio sendiri adalah satu angka yang dibandingkan dengan angka lain sebagai suatu hubungan. Nah, analisis rasio sendiri memiliki indikator. Yang pertama ada indikator probabilitas, indikator likuiditas, indikator efisiensi, dan rasio solvabilitas. Lalu tujuan analisis rasio sendiri yaitu yang pertama sebagai alat barometer untuk melakukan forecasting atau memproyeksikan posisi keuangan di masa yang akan datang, lalu mereview kondisi perusahaan saat ini, permasalahan dalam manajemen, operasional, maupun keuangan. Lalu yang terakhir ada alat ukur untuk melakukan efisiensi di semua departemen perusahaan. Di sini ada 5 fungsi analisis rasio, yaitu yang pertama rasio likuiditas, yang kedua rasio perputaran persediaan, yang ketiga rasio aktivitas, yang keempat rasio probabilitas dan rentabilitas, yang kelima rasio investasi. Mungkin akan saya jelaskan lebih dalam lagi untuk beberapa fungsi ini. Yang pertama sendiri rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah rasio yang mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek suatu perusahaan dengan melihat aktiva lancar perusahaan relatif terhadap hutang acara. Nah, lalu yang kedua, rasio perputaran persediaan sendiri memiliki arti di mana rasio perputaran persediaan mengukur aktivitas atau likuiditas perusahaan dilihat dari ketersediaan barang. Rasio ini menunjukkan koefisiensi di mana perusahaan menggunakan seluruh aktivanya untuk menggunakan hasil penjualan. Lalu yang ketiga ada rasio aktivitas, di mana rasio aktivitas menunjukkan tingkat efektivitas penggunaan aktiva atau kekayaan perusahaan kepada Anda. Lalu selanjutnya rasio profitabilitas dan rentabilitas, yang berarti rasio yang menunjukkan tingkat imbalan atau perolehan dibanding penjualan atau aktiva. Lalu yang terakhir rasio investasi atau investment ratio. Rasio investasi merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memberikan kembalian atau imbalan kepada para pemberi dana, khususnya investor yang ada di pasar modal dalam jangka waktu tertentu. Nah, sekarang kita akan meneliti lebih jauh, apa sih jenis analisis rasio, apa aja yang termasuk jenis analisis rasio. Baik, yang pertama ada rasio lancar, di mana rasio lancar sendiri adalah penghitungan rasio yang paling dasar untuk mengukur likuiditas dengan menggunakan rumus rasio keuangan. Rumus rasio lancar sendiri adalah current ratio sama dengan aktiva per lancar dikali 100%. Lalu jenis analisis rasio yang kedua ada rasio cepat. Berbeda dengan rasio lancar, rasio cepat tidak memerlukan perbandingan antara aktiva lancar dengan hutang. Ini dikarenakan perhitungan rasio cepat mengabaikan faktor persediaan hingga rumusnya adalah quick ratio sama dengan kas plus efek plus piutang per hutang lancar dikali 100%. Nah, lalu yang ketiga ada rasio kas. Tak jauh dari rasio cepat, rasio kas berguna untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek dengan kas yang ada serta surat berharga. Kas yang dimaksud adalah uang perusahaan yang telah disimpan di kantor ataupun bank di dalam bentuk rekening koran, sedangkan surat berharga merupakan harta setara dengan kas yang mudah diuangkan kembali. Rumus rasio kas sendiri adalah sebagai berikut, yaitu cash ratio sama dengan kas plus efek per hutang lancar. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.